pertanyaannya tadi adalah berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 itu, apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki Serdik itu akan mendapatkan afirmasi? Jadi ini untuk tenaga guru, Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya, Bapak Ibu. Izin Bu Fatima, mungkin yang pertanyaan kedua tadi bisa diulang? Ya, izin pertanyaannya tadi adalah berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 itu, apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki Serdik itu akan mendapatkan afirmasi? Jadi ini untuk tenaga guru, Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya, Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya, yang memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum gitu ya, maka serdik ini akan kami berikan rewards gitu ya, yang mana dia nilai kompetensi teknisnya itu akan nilai maksimal yaitu 100%. Nah, sedangkan apabila guru ini melamar pada formasi khusus, maka ketentuan serdiknya ini tidak berlaku karena memang tidak ada nilai ambang batas gitu ya untuk formasi khusus guru. Tapi kalau apabila guru yang memiliki serdik ini melamarnya di formasi umum, maka ini akan kita berikan reward dengan kami berikan nilai maksimal yaitu 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Seperti itu, Bu Fatimah. Mungkin untuk yang pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dewi. Yang terakhir, tadi ya, apabila terjadi kecurangan ini dalam hasil akhir dan peserta sudah dinyatakan lolos dan bekerja, yang dilamar apakah masih dianggap resmi gitu sebagai P3K atau PNS? Kemudian apakah bisa digantikan atau diberhentikan? Jadi bagaimana nih intinya kalau misalkan ada terjadi kecurangan dalam proses seleksi di pengadaan ASN? Seperti itu, Ibu Dewi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang apabila nih ketika melakukan seleksi, baik itu seleksi administrasi sampai seleksi kompetensi gitu ya, kemudian dinyatakan lulus, setelah dinyatakan lulus, yang bersangkutan baru ketahuan nih, yang bersangkutan ternyata misalkan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai atau mungkin ada indikasi kecurangan gitu ya. PPK sangat bisa gitu ya kami, dan jadi dalam Permenpannya baik di Permenpan CPNS maupun di P3K baik nomor 27 atau nomor 14 itu sudah kami atur bahwa PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan. Jadi walaupun memang yang bersangkutan atau pelamar ini sudah dinyatakan lulus gitu ya, tapi kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan ini melakukan kecurangan atau ternyata melakukan kecurangan ini banyak ya Bapak Ibu, bisa saja memasukkan kualifikasi pendidikan, memasukkan pengalaman bekerja seperti itu bisa saja PPK membatalkan kelulusannya. Tapi memang apabila ketahuannya ini adalah setelah yang bersangkutan ditetapkan NIP, memang formasinya ini jadi tidak bisa diisi oleh peserta lainnya. Tapi apabila pembatalannya gitu ya dilakukan sebelum NIP ditetapkan, ini masih dimungkinkan gitu ya PPK untuk mengusulkan kembali ke BKN untuk dilihat pelamar yang di bawahnya ya, nilai peringkat tinggi di bawahnya itu yang bisa menggantikan. Seperti itu bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pembatalannya itu adalah sebelum NIP-nya ditetapkan, itu masih bisa digantikan oleh pelamar lainnya formasinya gitu ya. Tapi kalau misalkan pembatalan kelulusannya ini dilakukan setelah NIP ditetapkan, maka formasi itu akan tetap kosong, tapi yang bersangkutan ya tetap harus dibatalkan kelulusannya karena memang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan apabila hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu misalkan diketahui gitu ya oleh pelamar lainnya, masyarakat pada umumnya gitu ya, kami juga menyediakan tahapan gitu yang mana bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan sanggahan seperti itu. Jadi nah, kita scroll ke bawah, teman-teman ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini persyaratan guru ASN P3K. Oke, kita scroll ke bawah terkait mekanisme seleksi ada di sini.
Nah, ini kategori pelamar teman-teman ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa kategori pelamar guru ASNP 3K di tahun 2023 ini ada istilah kebutuhan khusus dan ada kebutuhan umum. Nah, pastinya teman-teman sudah paham juga yang mana masuk khusus, yang mana umum. Nah, karena di sini juga dijelaskan bahwa peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus. Nah, ini masuk formasi khusus. Terus THK2 yang terdaftar di BKN, database BKN. Dan juga guru non-ASN yang berada di sekolah negeri dan tercatat sudah memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi itu untuk yang formasi khusus. Sedangkan untuk formasi umum, di sini adalah lulusan PPG yang pastinya serdiknya terdaftar dalam database Kemendikbudristek dan guru yang terdaftar di Dapodik. Baik guru swasta maupun guru negeri, yang guru negeri kurang dari 3 tahun. Karena kalau 3 tahun ke atas itu dia masuk formasi khusus. Nah, di sini tidak pernah dijelaskan teman-teman ya, tidak ada penjelasan di sini mengenai sertifikat pendidik. Nah, tidak ada teman-teman ya. Tidak ada pengecualian di sini. Tidak ada mengatakan bahwa serdik hanya berlaku untuk umum atau serdik hanya berlaku untuk khusus. Nah, untuk mengetahui kejelasan tersebut, kita sebenarnya bisa mengecek melalui Permenpannya teman-teman ya. Nah, kita bisa mengunduhnya juga di portal SSCASN. Teman-teman silahkan mengunduhnya di bagian Kepmenpan RB nomor 649. Silahkan diunduh di sini dan dibaca. Namun menurut admin teman-teman tidak perlu mengunduhnya karena admin juga sudah mengunduhnya dan kita cek bersama-sama. Nah, ini dia Kepmenpannya teman-teman ya, jelas sekali ini Kepmenpan 649. Di Kepmenpan 649 ini mengatur tentang serdik. Oke, kita scroll ke bawah. Kita scroll di diktum ke 33 ya kalau tidak salah ya. Ke 33 kita scroll. Karena ternyata serdik ini ada pengecualian teman-teman ya. Nah, ini yang bikin kecewa buat teman-teman kita. Nah, ini dia ke 30, sorry ya, ini ternyata diktum ke 30. Nah, jelas sekali dalam Kepmenpan RB ini disampaikan bahwa pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100%. Itu 100% teman-teman ya, dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, ternyata berdasarkan penjelasan dari Kepmenpan ya, dari Menpan RB, kita sudah saksikan bersama-sama. Itu jelas sekali dikatakan bahwa ternyata serdik ini hanya berlaku bagi teman-teman kita yang memilih jalur atau formasi umum. Nah, untuk formasi khusus itu tidak berlaku katanya karena mereka itu tidak ada istilahnya NAB atau nilai ambang batas. Tidak ada istilah nilai ambang batas. Jadi serdik hanya berlaku untuk pelamar umum dan tidak berlaku untuk pelamar khusus. Seperti itu teman-teman ya. Pastinya teman-teman juga sudah mendengar. Tapi kita cek saja di pengumuman apakah benar nilai serdik ya, karena ini serdik 450 poinnya teman-teman ya. Jika memang tidak ditambahkan di pengumuman nanti, maka itu sudah fix. Berarti tidak ada tambahan nilai dari serdiknya. Nah, teman-teman ya. Dan nanti yang pelamar umum juga cek bagi yang memiliki serdik ya. Silahkan dicek apakah nilainya bertambah atau tidak. Sekalipun teman-teman itu sudah mengupload sertifikat pendidiknya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum.